Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, saya banggakan, ternyata penyeru pemakzulan kepada presiden itu bisa dikenai hukuman yang sangat serius, bahkan diancam hukuman mati. Tapi tidak tahu mengapa tidak banyak atau bahkan tidak ada pakar hukum yang menyerukan tentang hal itu. Padahal suara-suara pemakzulan disampaikan oleh orang-orang yang katanya pakar hukum, elit-elit, tokoh-tokoh politik. Tetapi mengapa tidak ada yang pernah menyampaikan tentang ancaman hukuman kepada mereka-mereka yang menyerukan pemakzulan? Nah, hari ini saya menerima sebuah video dari pakar hukum dari Semarang, namanya Dr. Suparmin, yang menyebutkan pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal yang mengancam sangat serius terhadap siapapun yang menyerukan pemakzulan kepada presiden. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suparmin SHMH, selaku akademisi Semarang, Jawa Tengah, juga pencipta buku hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menghimbau seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu damai tahun 2024 dengan semangat toleransi persaudaraan dan perdamaian yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum terkait penyerangan kehormatan atau keonaran atau penganjuran keonaran dengan isu-isu kejahatan pemakzulan melawan kekuasaan yang sah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, adalah perbuatan makar. Diatur pada Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang tanggal 26 Februari 1946 nomor 1 Berita Republik Indonesia 2 Romawi 9 SDUDG Undang-Undang nomor 73/1958 pasal 104 dan atau pasal 107 dan atau pasal 110 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Romawi. Perbuatan tersebut di atas dapat dilaporkan ke Bareskrim Polri atau Polda terdekat. Salam seduluran damai saklawase. Salam seduluran damai saklawase. Salam seduluran damai saklawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya bacakan pasal dan ayat yang tadi disebutkan. Tadi oleh Pak Dr. Suparmin belum dibacakan. Akan saya bacakan detail bunyi pasal dan ayatnya. Saya baca ya, pasal 104. Makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas nyawa atau kemerdekaan presiden atau wakil presiden, atau untuk membuat mereka itu tidak mampu memerintah, dihukum dengan hukuman mati, atau dengan hukuman penjara seumur hidup, atau dengan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Ya, sangat serius ini. Kemudian pasal 107, makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Oke, lanjut. Pasal 110 ayat 1, permufakatan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang dimaksud di dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 dihukum dengan hukuman yang sama. Kemudian pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
Dan pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Oke ya, jelas ya. Jadi saya kira ini kalau masih ada pihak-pihak yang masih ngotot menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Yang pertama jelas kita semuanya tahu siapa yang bersama-sama menghadap Menko Polhukam Pak Mahfud MD ketika itu pada saat acara kampanye. Petisi 100 dengan terang-terangan menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Mereka sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pakar hukum Pak Dr. Suparmin bisa dikenai pasal-pasal tersebut karena secara jelas, secara verbal mereka menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Kemudian beberapa pihak lain termasuk provokator-provokator, korlap-korlap yang kemarin melakukan unjuk rasa di Jakarta, di Komplek Gedung DPR RI, Komplek Istana Negara, yang anggotanya para mahasiswa melakukan unjuk rasa menyerukan pemakzulan yang sama kepada Presiden yang sah hari ini Pak Jokowi. Mereka juga bisa dikenai pasal ini. Tunggu apa lagi? Silakan. Kalau mau masih ada yang nekat berunjuk rasa atau menyerukan suara pemakzulan kepada Pak Jokowi, maka pasal-pasal tadi sudah disediakan, sudah jelas disebutkan oleh Pak Dr. Suparmi. Ini pakar hukum, dokter, bukan main-main. Maka saya sangat sepakat kalau ada pihak-pihak yang melaporkan orang-orang tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demi apa? Demi ketenangan bangsa Indonesia. Demi keutuhan bangsa di Indonesia di saat kita hari ini sedang dalam proses penghitungan suara pemilihan umum. Kalau ada pihak-pihak yang mencoba membuat gaduh, membuat onar sehingga mengganggu jalannya proses pemilihan umum ini sampai pelantikan presiden yang sah pemenang Pilpres 2024 ini, menurut saya untuk ditindak tegas sebagaimana ketentuan hukum yang tadi disebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Terakhir bagi mahasiswa-mahasiswa ini yang kemarin unjuk rasa demo ikut-ikutan menyerukan pemakzulan, ada mudah-mudahan nonton video ini, kalian mudah-mudahan bersikap hati-hati karena ternyata Anda bisa dijerat hukuman mati seumur hidup, 20 tahun penjara. Sayang, karir masa depan Anda masih sangat panjang. Jangan sia-siakan hanya gara-gara terprovokasi oleh hasutan-hasutan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin negara ini rusuh, yang ingin negara ini gaduh. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, jangan ikut-ikutan terprovokasi dengan gerakan yang ingin memakzulkan presiden yang sah, Pak Jokowi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dasar hak menyampaikan pendapat, memberi tanggapan kepada pejabat publik sesuai Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia, dan juga berdasarkan kebebasan menyampaikan pendapat sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Namun ini sebagai dasar hukum untuk menjawab Bapak Suparmin yang saya tonton itu di video YouTube, mengatakan yang ingin mengajukan Jokowi itu adalah suatu perbuatan makar, seperti itulah, atau anslah dalam bahasa Belandanya. Tidak, Anda terlalu sempit Pak Parmin, nggak kompleks, dan tidak menyeluruh, hanya melihat mengajukan Jokowi. Padahal banyak temuan publik
yang perlu diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Satu, tentang ijazah, tuduhan publik tentang ijazah palsunya, beserta pendapat ahli tentang fotokopi ijazah itu udah dikupas. 20-an kali Pak Jokowi itu membohongi masyarakat. Itu dalam buku JJ Rousseau itu kontrak politik nggak boleh bohong, masyarakat dibohongi nggak boleh, puluhan kali lagi, macam-macam itu janjinya Pak Jokowi, kebijakannya melenceng, penerapan hukumnya yang suka-suka dan lain-lain banyak. Selebihnya juga harus lihat sedikit aja, masih belum lama tentang putusan MK. Buktinya sudah ada itu putusannya yang memberhentikan Anwar Usman daripada proses hukum yang membantu keponakannya. Itu melanggar Undang-Undang 48 tahun 2009, melanggar tentang penyelenggara negara yang bersih bebas dari KKN 28 tahun 99. Jadi begitu banyak. Dilanjutkan putusan DKPP. Nah, Jokowi ini melakukan pembiaran. Dia berhak mengklarifikasi. Ijazah saya asli, saya nggak pernah berbohong. Kalaupun ada karena ini kebijakan saya tidak pernah melenceng. Kalaupun ada begini-begini, itu haknya equal sama masyarakat. Dan ini hubungan antara publik dengan pejabat publik. Sesuai aturan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi dasar hukum kami, asas legalitas, legal standing sebagai warga negara Indonesia komplit. Ada semua peran serta masyarakat dan kebebasan berpendapat. Seperti Pak Parmin sama. Jadi banyak baca Pak Parmin. Apa yang dikatakan itu oleh Pak Parmin? Satu lagi yang terpenting Pak Parmin. Selain itu semua yang saya sampaikan tadi, ada yang lebih penting lagi, bahwa apa yang dimintakan oleh masyarakat ini, dia gunakan senjata, menggunakan alat-alat yang dilarang dimiliki oleh sipil. Bukan undang-undang lagi yang kita tuntut tentang hak angket. Itu haknya DPR RI, kita minta supaya digunakan. Ya, jangan sembarang bicara, banyak baca Pak Parmin ya. Makanya para pakar nggak ada yang mau berpendapat seperti Pak Parmin. Bukan sekonyong-konyong, banyak kompleks yang bahasanya tadi ya. Ada koneksitas antara satu dengan yang lainnya sehingga dimintakan kesimpulannya ya. Jadi include, konklusinya adalah Jokowi harusnya mundur, nggak usah diminta. Coba buka Tap MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Harusnya tahu diri ya. Banyak baca ya. Saran saya Damai Hari Lubis dari koordinator pergerakan tim pembela ulama dan aktivis. Demikian Pak Parmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.